Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini alhamdulillah Allah berikan kita hidup di bulan Ramadan ini. Yang tinggal Ramadan ini berapa hari lagi? Tinggal hitungan hari, maka Ramadan akan berakhir. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu kebiasaan bagi kita umat Islam pada umumnya, bahwa di antara hari-hari Ramadan yang berakhir dengan Syawal yang selalu kita adakan dalam bentuk tradisi barangkali adalah pulang kampung, ya, pulang kampung. Jadi mencintai kampung halaman itu adalah suatu naluri bagi manusia, termasuk kita ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka di satu Syawal itu kita berbondong-bondong atau berhari raya di kampung kita masing-masing. Di antaranya orang-orang yang tidak pulang itu kemungkinan saja bisa jadi satu, memang dia tak punya kampung. Artinya kalau kita orang Pekanbaru nih, kampung kita Pekanbaru, mau pulang kemana lagi? Ya, pulang kemana lagi? Yang kedua, yang tak pulang kampung itu memang terikat kerja gitu, mungkin kerja atau anak sekolah, ada hal yang mengikat sehingga dia tidak ikut dalam pulang kampung. Yang ketiga ini yang agak payah sedikit. Yang ketiga ini, kenapa orang tak pulang kampung itu? Jawabnya apa tuh Bang? Ya, piti ndak ado. Ya, piti ndak ado, ndak pulang kampung. Macam mana nak pulang kampung, uang ndak ada. Ya, tidak ada uang, macam mana nak pulang kampung? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi umat Islam pada umumnya sangat antusias untuk berhari raya di kampung kita masing-masing. Ya. Mungkin ada yang ke barat, ada yang ke utara, ada yang ke timur, ada yang ke selatan, ke arah kampungnya. Untuk berhari raya di kampung itu selalu kita persiapan dengan matang, transportasi, ya, keuangan, segala keperluan lah. Agar apa? Agar nanti di kampung itu kita ada bersenang-senang dengan handai tolan, karib kerabat, teman-teman sejawat dan segala macam. Nah, perlu kita sadari bahwa tempat yang kita tuju, yang istilah kita tuh pulang kampung itu adalah kampung tempat kelahiran kita gitu. Di timurkah, di baratkah, utarakah, selatankah, itu adalah tempat kelahiran kita, kampung tempat kelahiran kita. Nah, ada kampung kita yang sesungguhnya gitu. Apa kampung kita yang sesungguhnya? Akhirat. Nah, inilah yang kampung kita sesungguhnya. Apa bedanya dengan pulang kampung hari ini? Kalau pulang kampung hari ini, begitu kita nak berangkat, tanggalnya kita tentukan, balik ke sini pun juga kita tentukan. Tanggal sekian berangkat, pulang tanggal sekian. Tapi kalau kampung akhirat, begitu berangkat, tidak ada pulang-pulang. Ya, tidak ada pulang-pulang. Ini yang menjadi problem. Ya, kalau pulang kampung di dunia ini, kita tanggal nak pulang ke Pekanbaru nih jelas. Tapi kalau pulang kampung ke akhirat, ya, tidak ada balik lagi Bang. Tidak ada balik lagi. Yang kedua, ya, kalau kita pulang kampung nak ke kampung kelahiran kita, kita bersemangat. Ya, semua dipersiapkan, transportasi disiapkan. Apalagi dengan hal-hal pernak-pernik gitu kan. Ya, semua kita yang indah-indah. Nah, ibu-ibu mungkin yang pakai kalung kuning di telinga, di tangan kuning, semua kuning gitu kan. Tidak dapat yang asli, imitasi lah. Pokoknya ada perubahan. Bersemangat kita nak pulang kampung Pak.
Nggak ada uang, oh rupanya ada itu mobil bareng pulang kampung, ditawari, mau udah pulang kampung? Iya mau gitu. Tapi yang jadi masalah ketika ditawari pulang kampung ke akhirat, mau enggak? Ambulan gratis, baju baru gratis, tempat tinggal gratis. Ada enggak yang mau ketika ditawari? Enggak ada yang mau ketika ditawari, ngapa? Takut gitu. Nah, ini bedanya pulang kampung. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita pulang kampung untuk dunia ini kita bersemangat? Karena memang persiapan kita matang. Persiapan matang, Pak. Nah, yang jadi masalah itu ketika kita pulang kampung ke akhirat ini, orang persiapannya asal-asalan. Sehingga tidak berani pulang, Pak. Pulang ke Priaman, bawa piti 100.000. Sangsaro badan. Tiba di kampung bilo nak balik katanya. Baru kedua artinya bilo nak balik, Pak. Tidak ada uang. Ya. Baju waktu merantau itu juga, pulang merantau itu juga. Apa katanya? Ini merantau kali luang namanya, kalong. Pergi pulang sama saja. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manusia pada umumnya nak menengok kampung dunia ini mereka betul-betul semangat. Tapi nak nengok kampung akhirat, ini yang jadi masalah. Padahal ketika dia sudah pulang ke akhirat, tidak balik lagi ke dunia ini. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inna rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Ya Allah, kami telah lihat ya Allah. Kami telah dengar bagaimana keadaan-keadaan akhirat ya Allah. Balikkan kami, ya, balikkan kami nak ke dunia. Nak ngapa? Nak persiapkan lagi. Tidak ada lagi cerita, Pak. Tidak lagi cerita. Nah, inilah Ramadan terakhir ini, bagaimana kita bersemangat nak pulang kampung ke dunia ini. Ayo kita nak semangat juga pulang kampung akhirat. Karena kampung akhirat itu menjanjikan jauh lebih hebat ketimbang menjanjikan kampung dunia ini. Tengok Fatimah Az-Zahra. Ya, Fatimah Az-Zahra itu bagaimana? Anak Nabi SAW. Di akhir hayat Nabi itu, ya, Nabi mau meninggal nih hari Senin. Menjelang kematian Nabi, dia panggil, Fatimah sinilah, dekatkan kupingmu ini ke telingaku, aku nak bisikan. Begitu dibisikan, Fatimah nangis. Tinggalkan Nabi dalam keadaan menangis. Menangis, panggil lagi, Fatimah sini, aku bisikan sekali lagi. Dibisikan lagi, tersenyum dia. Ya. Setelah kematian Nabi selesai dikuburkan, rupanya ada yang nanya, Fatimah, dulu kau ketika menjelang kematian Nabi, dibisikan Nabi 2 kali. Yang pertama kau menangis, yang kedua kau tersenyum. Lah, apa yang dibisikannya? Kata Fatimah, bisikan pertama itu Nabi mengatakan bahwa dia akan meninggal hari itu, mati hari itu. Siapa yang tak sedih kehilangan orang tua? Bukan hanya sebagai orang tua, tapi sebagai kekasih Allah, Nabiullah. Ya. Lalu bisikan kedua, kenapa kau tersenyum? Kata Fatimah, aku dibisikan oleh Nabi, wahai Fatimah, orang yang paling cepat menyusul aku dalam kematian dari keluarga kita adalah engkau. Berapa jaraknya, Pak? Lebih kurang 6 bulan kematian Nabi, habis itu Fatimah menyusul. Yang jadi masalahnya itu apa? Fatimah ketika dikasih kabar kematian, dia tersenyum. Kalau awak kira-kira, Pak? Awak cali-cali apa? Pakailah baju baru leko, Pak. Kau kaya ndak lama leko, Pak, kira-kira. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah nak mesti kita renungkan gitu. Jangan kita hanya bersemangat di hari raya ini untuk pulang kampung. Kadang kawan puasa enggak, sembahyang enggak, hari rayanya dulu. Baju rayanya lo balik dulu, Pak. Ya, Masya Allah. Padahal kata Anas bin Malik itu, Anas bin Malik mengatakan orang yang berhak menyandang hari raya itu 5 kategori. Ya, orang yang berhak menyandang hari raya itu 5 kategorinya. 1, kata balik, ya, siapa yang berhak menyandang hari raya itu ketika dalam 1 hari dia akan berbuat dosa, maka dia berhak menyandang hari raya. Masya Allah, bisakah kita lulus barangkali? Apalagi sama-sama di pasar. Ya. Yang kedua, kata Anas bin Malik, orang yang berhak menyandang hari raya itu siapa? Ketika dia mati membawa iman yang sempurna, itulah yang berhak menyandang hari raya. Allazina amanu walam yalbisu imanhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Allah. Orang-orang yang beriman, iman tak bercampur dengan kemusyrikan, Allah berikan dia rasa aman dunia dan akhirat. Yang ketiga, siapa yang berhak menyandang hari raya? Kata Anas bin Malik,
Ya, orang yang berhak menyandang hari raya adalah ketika dia melewati Shiratal Mustaqim, dia lolos secepat kilat. Ya, jembatan Sirat itu Masya Allah, panjangnya luar biasa panjang, tajamnya lebih tajam daripada pedang, kecilnya lebih kecil daripada berambut, di bawahnya neraka jahanam, di kiri kanannya ada semacam gancu-gancu kail-kail yang siap menyeret siapa saja yang lewat. Ke dalamnya Masya Allah dikatakan Nabi, andaikan bayi yang baru lahir itu dijatuhkan, sudah beruban karena tuanya sudah lamanya, belum juga sampai ke dasarnya. Dan kita akan lewat itu. Kalau hari ini kita berpikir melalui jalan tol, punya kendaraan yang mewah, kira-kira sempat tidak kepikir, saya besok lewat itu apa kendaraan saya? Apa kendaraan saya? Nah, ini kata Malik, orang yang berhak menyandang hari raya itu ketika dia melewati sirat aman, tidak ada dia merasakan ketakutan dan segala macam. Yang keempat, orang yang berhak menyandang hari raya kata Malik adalah ketika dia sudah dipastikan masuk surga, dia berhak menyandang hari raya. Masya Allah. Kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha anin nar wa dakhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap manusia akan mati, nanti di akhirat akan Allah sempurnakan upah-upah daripada perbuatannya. Siapa yang terbebas dari api neraka masuk ke surga Allah, dialah orang yang beruntung. Masya Allah. Semoga Allah masukkan kita dalam golongan ini. Ya. Yang kelima, siapa yang berhak menyandang hari raya? Yang berhak menyandang hari raya kata Bali adalah besok ketika kita di surga, kita bisa melihat wajah Allah dengan sempurna dan bercakap-cakap tanpa penterjemah. Inilah nikmat yang paling besar bagi orang beriman. Nah, kira-kira lolos enggak kita seperti ini? Ya, sebagaimana hari raya, sebagaimana pulang kampung kita persiapan, ke akhirat juga mesti kita persiapan. Hari raya besok kita 1 Syawal, semoga kita termasuk dalam golongan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.